Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Semangat Tetap Allah semangat Akbar. Allah Akbar. Ingin mengabsen terlebih dahulu. Tadi ya Abim ada ya, Rizal ada. Oke, semuanya sudah bergabung. Diingatkan untuk tetap melakukan 3M, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, agar Let's pray together. Pray begin. Subhanaka Allahumma La ilma lana illa ma 'allamtana. Alimna ma yanfa'una Wa barik lana fima 'allamtana. innaka Antal halimul hakim. boleh bahkan ke dalam bahan makanan. Nah, untuk hari ini, oke, di tampilan layar sudah terlihat. Ini ada kita akan bahas terkait dengan yang namanya zat adiktif ya. Kompetensi yang akan kita ambil adalah menjelaskan berbagai jenis zat adiktif ya serta dampaknya terhadap kesehatan ya. Kemudian nanti untuk keterampilannya menulis opini tentang zat adiktif ya melalui informasi dari media elektronik. Indikatornya adalah menyebutkan jenis-jenis zat adiktif, kemudian menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang ketiganya menganalisis penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Ya, ini yang harus kita capai. Nanti menyebutkan jenis zat adiktif ya. Kemudian melalui diskusi dengan temannya, kalian dapat menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dan yang ketiga, melalui diskusi dapat menganalisis penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Gambar ini, ya, minta Hanan, apa yang bisa kamu deskripsikan dari gambar ini, Hanan? Dari yang saya lihat itu gambar yang sebelah kiri itu orang sebelum menggunakan narkoba atau narkotika lainnya. Lalu di sebelah kanan ini gambar seseorang, gambar dia setelah menggunakan narkoba, jadi fisiknya jadi berkurang. Oke, ya, good ya. Ini bagian dari dampak yang atau akibat ya orang yang mengonsumsi narkoba gitu ya, akan terjadi perubahan pada fisiknya gitu ya. Akan terjadi, tentu fisiknya bukan lebih baik ya, melainkan lebih buruk. Kita amati video ya yang baru-baru ini terjadi di daerah kita ya, dekat dengan kita. Untuk mengelabui petugas. Sudah terlihat atau terdengar? Beginilah kondisi gudang penyimpanan narkoba. Gudang termasuk ke dalam zat apakah narkoba itu? Nah, apakah narkoba itu akan menyebabkan kecanduan? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab ya. Ini jawabannya adalah jadi zat yang apabila dikonsumsi menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Nah, inilah dikenal dengan yang namanya zat adiktif. Apa saja sih yang termasuk zat adiktif ini? Nah, ini ya. Ini yang termasuk ke dalam golongan zat adiktif ada 3 ya. Pertama, golongan narkotika nih. Contohnya ada ganja, ada heroin, ini heroin, morfin, opium. Nah, ini golongan narkotika. Kemudian yang kedua golongan psikotropika. Contohnya ekstasi, sabu-sabu, diazepam dan LSD. Nah, ada yang ketiga nih yang biasa dikonsumsi sebagian besar masyarakat ya. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika atau zat adiktif lainnya. Contohnya ada kafein. Ada di produk apa kafein biasanya? Ada yang tahu? Sandi mungkin? Kopi, ya betul. Orang yang sudah minum kopi biasanya ada ketergantungan ya karena ada zat di dalamnya itu kafein. Alkohol yang biasa kita temukan di mana? Alkohol, ada yang tahu ini? Arizal? Minuman keras ya. Oke, bagus. Nikotin, ada yang tahu di mana barangnya? Fatir?
Oke, ya betul di dalam rokok ya biasanya itu orang yang sudah terbiasa merokok itu akan ketergantungan ya. Inilah yang dikenal dengan nama istilah zat adiktif ya. Nah, kita bahas satu persatu nih, narkotika. Narkotika ini adalah zat yang penggunaannya harus dalam pengawasan dokter. Jadi ini digunakan biasanya sebagai penelitian atau sebagai medis ya. Nah, ini golongan satu, zat yang benar-benar tidak dipergunakan selain untuk penelitian. Jadi ini digunakan fungsinya untuk penelitian sebenarnya, namun contohnya adalah heroin, ada putau dan ganja. Ya. Kemudian narkotika golongan kedua ini menyebabkan ketergantungan. Pilihan terakhirnya adalah sebagai pengobatan. Nah, biasanya ini digunakan sebagai pengobatan. Contohnya ada morfin, ada metadon, dan petidin. Kemudian narkotika golongan ketiga ini potensinya ringan, namun bisa menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein. Ini jenis-jenis narkotika. Ya. Kedua ada psikotropika, yakni zat yang menyebabkan ketergantungan, kehilangan kesadaran, dan menyebabkan perubahan perilaku, aktivitas mental, psikoaktif. Nah, ini golongan satunya, ini menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Biasanya dipakai juga dalam pengobatan, contohnya ada ekstasi, ya, ada LSD, dan metafemin. Ini contoh golongan satu dari kelompok psikotropika. Kemudian golongan kedua, ini biasanya digunakan terapi, ya, namun bisa menimbulkan ketergantungan, contohnya amfetamin. Di golongan ketiga ada psikotropika dengan ketergantungan sedang, contohnya ada amobarbital. Nah, golongan 4 ada efek ketergantungannya ringan, ini biasanya contohnya diazepam. Kelompok yang ketiga yaitu zat adiktif lainnya. Nah, zat adiktif lainnya artinya bukan narkotika dan psikotropika. Contohnya di sini ada alkohol, biasanya terdapat di dalam minuman keras ya, yang biasa dijual ada di supermarket tertentu ya, dan kita sebagai umat Islam tentu dilarang ya untuk menggunakannya. Kemudian ada kafein, ada di kopi dan teh ya, ada nikotin yang ada di dalam kandungan rokok ya, yang cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, adapun ya tadi sudah melakukan diskusi kelompok ya, breakout, pembuatan opini ya, opini 2020 bahwa narkoba telah merajalela di Indonesia. Sejumlah kalangan masyarakat positif menggunakan narkoba. Kebanyakan dari korban-korban tersebut adalah remaja. Menanggapi fenomena ini, pemerintah telah menetapkan negara kita sedang berada dalam keadaan darurat narkoba. Narkoba bisa menghancurkan masa depan anak muda. Pemuda yang semestinya menjadi calon-calon penerus bangsa akan hancur masa depannya jika masuk ke dalam lingkaran narkoba. Jangankan menjadi masa depan bangsa, masa depan mereka sendiri pun akan rusak akibat dari barang haram ini. Hal ini dikarenakan narkoba akan menciptakan generasi-generasi yang ketergantungan pada barang tersebut, yaitu generasi yang tidak bisa lepas dari narkoba. Selain daripada itu, narkoba bisa mematikan kreativitas anak bangsa. Anak muda semestinya memiliki daya kreativitas yang tinggi. Di masa-masa inilah mereka bisa menemukan pemikiran-pemikiran baru, menemukan inovasi dan juga berprestasi. Namun apa yang terjadi ketika mereka masuk ke dalam jurang narkoba? Mereka akan kehilangan itu semua. Narkoba ini perlahan-lahan akan mematikan sel-sel otak mereka, sehingga lama-kelamaan otak mereka tidak mampu lagi berkreasi dan yang ada di dalamnya hanyalah narkoba. Jika otak mereka sudah terkontaminasi oleh narkoba, maka tidak ada lagi kreativitas yang tersisa. Terlepas dari itu, dampak ditimbulkan dari narkoba yaitu menciptakan generasi kriminal. Para remaja yang sudah terjerat di dalam lingkaran setan ini akan terus-menerus dipaksa untuk memenuhi keinginan mereka terhadap narkoba. Akibatnya, mereka akan melakukan apa saja ya untuk mendapatkan barang haram itu, termasuk dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri, merampok, menipu, dan membunuh dengan keji. Semua yang dilakukan itu tidak lain dan tidak bukan karena narkoba yang telah merusak otak dan jiwa mereka. Oke, terima kasih kelompok pertama ya, dari narkoba. Berbahaya. Apa bahayanya?
Merusak masa depan. Merusak masa depan. Oke. Berikutnya coba Bapak sudah kirim ya penugasan di Google Classroom ya. Nanti silakan dikerjakan sebagai alat evaluasi buat materi hari ini. Semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa memberikan manfaat ya kepada kita agar kita dihindarkan dari narkoba gitu ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada kuis ya. Silahkan di kolom chat. Apa ini jawabannya? Hadi. Silahkan. Apa ingin recalling ya? Coba Bapak minta apa yang kalian dapatkan pelajaran hari ini? Yang saya dapatkan itu ada tentang zat aditif, tentang narkoba, betapa bahayanya dari efek dari narkotika tersebut. Gitu loh Pak. Oke, ya baik, terima kasih Ahdan sudah berbagi ya bahwasanya kita sebagai pelajar ya tentu surat Al-Maidah Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dan dengan anak panah merupakan perbuatan keji yang termasuk dalam golongan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Artinya kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan Habib kembali pimpin berdoa. Attention. Ready. After we study, let's pray. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.